Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera, sahabat cerdas Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang hukum adat, yaitu dalam subtema kita tentang hukum kekeluargaan, ya. Di mana hukum kekeluargaan ini menjadi salah satu hal yang penting yang perlu dibahas, ya, di mana posisi, ya, tentang kita mengetahui bahwa ada posisi namanya subjektum juris, ya, di dalam masyarakat hukum adat, ya, posisi. Kalau di dalam hukum nasional kita kenal tentang subjek hukum. Nah, kalau di dalam masyarakat hukum adat, ya, itu kita sebut namanya kalau ada pembahasan hukum perseorangan atau hukum perorangan, macam-macam istilahnya, itu kita temui namanya subjektum juris, ya, atau dikenal subjek hukum adat. Nah, sebenarnya tidak jauh beda tentang masyarakat itu atau orang menjadi subjek hukum, menjadi subjektum juris dalam masyarakat hukum adat, itu tidak jauh berbeda tentang subjek hukum di dalam hukum nasional, yaitu bisa pribadi atau perseorangan dan bisa badan hukum seperti badan hukum wakaf, koperasi, dan sebagainya. Langsung saja dalam hukum kekeluargaan ini, ya, kita mengenal istilah, ya, beberapa istilah dalam hukum kekeluargaan, yaitu yang pertama adalah tentang pertalian darah atau kita sebut keturunan. Kita tahu, ya, di kita itu kalau membahas mengenai keturunan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, tentunya di Indonesia banyak sekali adat, ya, ada adat Jawa, ada Minangkabau, Batak, dan sebagainya. Itu tentunya teman-teman yang dari bagian masyarakat yang saya sebutkan tadi mungkin secara langsung akan menangkap atau tahu perkembangan yang ada di dalam masyarakat masing-masing. Katakanlah sebagai rural, masyarakat adat setempat. Kalau di sini dikatakan sebagai keturunan antara orang yang satu dengan orang yang lain karena berasal dari leluhur yang sama atau ketunggalan leluhur, ya. Kita kenal juga di sini ada dua, ya, pembagian dalam pembagian secara garis besar, yaitu yang pertama adalah hubungan darah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah. Seperti kita, ya, anak, bapak, ibu, kakek, nenek, itu ditarik sampai, kalau di dalam bahasa Jawa ada canggah, ada buyut, ya. Itu ditarik dari garis keturunan menurut garis lurus ke atas hingga ke bawah atau sebaliknya. Itu pada poin pertama. Kemudian pada poin kedua adalah tentang hubungan darah menurut garis ke samping, menyamping, bisa paman kita, ya, bulik paklik, ya, dan saudara dari kita menyamping. Dua pengelompokan secara besar. Bagaimana peran individu sebagai keturunan, ya, mempunyai hak, ya, individu itu sebenarnya subjektum juris secara pribadi perseorangan itu memiliki hak dan kewajiban, ya. Seperti dalam hukum nasional, ya, baik hukum perdata, pidana, hukum dagang, dan sebagainya, ya, teman-teman mungkin sudah mengetahui bahwa subjek hukum itu bisa menjadi subjek hukum perseorangan dan badan hukum, ya, PT, CV, wakaf, koperasi, ya, yayasan, dan sebagainya. Itu kita fokuskan pada perseorangan itu. Ketika kita posisi kita sebagai perseorangan itu tentunya dalam masyarakat memiliki hak serta kewajiban. Kalau misalnya dalam hukum nasional itu, ya, kita punya hak untuk misalnya diberikan keselamatan, perlindungan pada aparat, ya, kemudian hak untuk freedom of speech, ya, ya, termasuk hak asasi, ya, itu kita punya hak. Lalu di samping kita punya hak, tentunya kita punya kewajiban. Misalnya apa? Kewajiban untuk taat terhadap hukum, karena kita adalah negara hukum, ya, yang tertulis dalam konstitusi. Kita sudah tahu bahwa di konstitusi pasal 1 ayat 3, negara Indonesia telah mendeklar bahwa dia sebagai sebuah negara hukum, Reichsstaat, ya, bukanlah suatu mahstat atau kekuasaan belaka,
tapi berdasarkan hukum. Maka dari itu ada kewajiban-kewajiban. Kita punya kewajiban taat hukum, kita punya kewajiban misalnya bayar pajak, kita punya kewajiban ya, berkaitan tentang hak orang lain, menghargai hak orang lain. Nah, misalnya demikian. Di sisi lain ada hak, di sisi lain juga ada kewajiban, itu tidak bisa dilepaskan. Tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga. Apa? Antara lain adalah misalnya ya, peran seorang individu itu pertama adalah saling bantu membantu dalam keluarga ya, keluarga kecil, keluarga besar itu ini. Siapa yang mau membantu kalau tidak saudara sendiri ya, tetangga atau teman kita. Maka dari itu pentingnya ya, mula-mula adalah keluarga, bagian dari keluarga itu harus saling membantu. Ada yang kesusahan ya, ada yang kurangan secara ekonomi. Nah, kalau satu keluarga yang dirasa cukup, ya harus membantu yang kurang. Atau mungkin memecahkan masalah dalam keluarga. Ya. Memecahkan masalah dalam keluarga. Ketika ada permasalahan konflik, tentunya ya dalam kehidupan, dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, itu juga pasti menemukan ya, menghadapi sebuah konflik. Karena ya banyak beberapa berpendapat bahwa kalau orang hidup itu namanya adalah menyelesaikan masalah ya, hidup itu selalu dipenuhi dengan masalah, maka kita tidak boleh menghindar tapi menyelesaikan masalah. Nah, dalam keluarga itu permasalahan itu kita pecahkan secara musyawarah mufakat bersama ya. Nah, intinya seperti itu ya, tidak dipendam. Kalau dipendam ya, ya kalau kita bisa memecahkan sendiri, kalau tidak malah jadi permasalahan yang semakin mengkronis. Kemudian yang ketiga adalah mewakili dalam suatu perbuatan hukum. Misalnya sebagai kuasa, ya, kuasa saudara kita sedang berhalangan hadir untuk melakukan perbuatan hukum. Itu kewajiban individu sebagai dalam keturunan kekeluargaan. Lalu kalau kita rujuk di dalam Undang-Undang Perkawinan ya, 74 ya, itu pasal 42, 43 menyebutkan anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Tentu di sini dapat dimaknai bahwa perkawinan yang sah di sini, teman-teman semua, ya perkawinan kalau hukum nasional kita, yurisdiksi ya, nasional kita itu, ya kita mengakui bahwa yang dinamakan masuk ke dalam ikatan perkawinan adalah perkawinan yang sah. Ya ada istilah kawin siri, itu apa Pak? Misalnya gitu ada pertanyaan. Kawin siri itu kawin sah secara agama, tapi negara tidak mengakui, ya tidak mencatat secara yurisdiksinya. Apa ya? Apa yang menjadi misalnya menjadi akibatnya? Akibatnya ketika tidak dicatatkan baik itu di KUA maupun catatan sipil ya. Kalau KUA untuk kaum muslim, kalau yang di luar muslim itu masuk ke catatan sipil, maka ya tidak dapat dihitung, diakui hak-hak si anaknya, hak si istrinya itu ya. Itu yang menjadi resiko kepada sang istri dan si anaknya atau keturunannya nanti. Tidak ada pengakuan hukum ya, kalau tidak dicatatkan secara sah. Menurut hukum adat, anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibu yang sah tentu. Dan perkawinan itu merupakan perkawinan atau perkawinan itu merupakan perkawinan darurat atau perkawinan yang dilaksanakan karena kedaruratan ya. Misalnya dalam rangka menyelamatkan nama baik seorang gadis ya. Ini bisa dilihat mengenai anak lahir di luar perkawinan, misalnya Mentawai Timur, Minahasa, Ambon. Wanita yang melahirkan anak dianggap sebagai ibu anak yang bersangkutan tentu ya, tanpa memperhatikan bagaimana kejadiannya dan siapa bapaknya, itu poinnya. Kemudian ya beberapa ini kita sebutkan di sini macam-macam keturunan. Ada cara memandang keturunan itu, ada beberapa istilah yaitu garis lurus itu merupakan keturunan langsung dari atas ke bawah atau sebaliknya yang saya jelaskan tadi. Kemudian menyimpang atau bercabang, kedua orang atau lebih ada ketunggalan leluhur satu keturunan, misalnya bersaudara bapak atau bersaudara dengan ibu atau bersaudara dengan kakek dan nenek ya. Kemudian ada yang mengistilahkan tentang patrilineal, ada konsep tentang masyarakat adat yang melihat tentang konsep
macam keturunan berdasarkan garis bapak, ya. Hubungan darahnya dilihat dari segi atau dirujuk dari keturunan sang bapak atau laki-laki. Kemudian kebalikannya ada matrilineal, itu garis keturunan ibu, hubungan darahnya dilihat dari sang perempuannya. Kemudian ada parental campuran. Ya, ini kalau parental ini tentunya semakin ke sini ya yang berkembang ada keturunan garis ibu dan garis bapak parental. Dilihat dari kedua belah, yaitu ibu dan bapak atau campuran. Ya, itu sekarang sudah berkembang seperti itu. Karena kan memang kita tidak bisa pungkiri ya masyarakat adat semakin atau norma masyarakat dalam masyarakat hukum adat itu semakin terkikis, ya kita harus katakan semakin terkikis dengan perkembangan yang ada. Nah, beberapa sebutan untuk anaknya tadi ada pertalian darah, ada keturunan, terus kemudian bagaimana kedudukan anak, ya ini ada istilah-istilah anak lahir di luar perkawinan, berarti tanpa ada ikatan perkawinan. Kemudian anak lahir karena hubungan zina. Nah, zina di sini kita ya peristilahan zina itu adalah yang kalau itu dibagi dua, ya zinahnya dalam hukum nasional itu ketika salah satu pasangan tersebut yang melakukan hubungan zina itu terikat dengan perkawinan yang resmi. Itu kalau kita rujuk berdasarkan hukum nasional. Tapi kalau dirujuk berdasarkan hukum norma adat, norma agama, ya namanya melakukan perhubungan di luar ikatan perkawinan yang sah, yaitu ya namanya zina. Ya, melakukan tanpa orang melakukan tanpa ikatan, ya berarti ikatan pernikahan, ya walaupun suka sama suka, yaitu diangkatnya sebagai hubungan zina. Kemudian anak lahir setelah perceraian, maka ada divorce, ya. Divorce itu ketika si istrinya masih mengandung, kemudian anak itu dilahirkan setelah proses perceraian tersebut. Nah, ini kedudukan anak, ya, kedudukan anak. Seperti kita ini, ya, yang pertama ada sebagai penerus generasi, melanjutkan keturunannya, tidak berhenti, silsilahnya di kita saja. Maka kita meneruskan generasi dari generasi-generasi yang dulu. Ya. Kemudian sebagai pusat harapan orang tua di kemudian hari, tidak ada orang tua yang berharap anaknya itu memiliki kehidupan buruk. Maka kita harus mencapai pada ini, harapan orang tua, ya. Bisa jadi harapannya itu mungkin orang tua tidak selalu dengan materi, kecukupan materi, mungkin anaknya itu santun, ya menghormati, kemudian mungkin juga ya ada capaian-capaian lain yang bisa membanggakan kepada orang tua. Kemudian juga sebagai pelindung orang tua kemudian hari, bahwa orang tua itu ya dulu masih kuat, kecil ya, masih gendong kita, ya, kuat mencarikan nafkah untuk kita. Tapi kita tahu bahwa semakin tua, semakin orang tua itu semakin renta dan fisiknya semakin dapat. Maka kita sebagai pelindung orang tua di kemudian hari, ketika masa purna beliau orang tua, ya. Bagaimana kedudukan orang tua ketika kita rujuk di Undang-Undang Nomor 174 Undang-Undang Perkawinan? Maka di pasal 45.12 itu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kalau istilah dalam masyarakat adat itu mencar, ya, hukum adat mencar, sudah mampu mengurusi kehidupan sendiri, bertanggung jawab pada kehidupannya sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Maka dimaknai di sini, ya, bahwa walaupun kadangkala ya terjadi, ya, adanya terjadi perpisahan, ya, divorce atau perceraian, itu tetap kewajiban kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, itu tetap mengurus kepada anaknya. Tanggung jawab ortu, ya, ini beberapa konsep saja, ya. Tentunya yang banyak adalah ini konsepnya, yang paling banyak disetujui adalah parental, tanggung jawab jadi kedua belah pihak ayah dan ibu. Matrilineal pada ibu, patrilineal atau pada ayah itu konsep patriarkis, gitu ya. Bagaimana jikalau
terjadi permasalahan rumah tangga. Ya. Terhadap permasalahan rumah tangga itu hendaknya dalam masyarakat MHA, masyarakat hukum adat itu segala sesuatu diselesaikan dengan musyawarah mufakat kerabatnya, dicari kerabatnya, didatangi kerabatnya, diselesaikan. Kemudian bagaimana pada penyelesaian secara hukum? Pada umumnya masyarakat adat menganggap tabu untuk setiap permasalahan dibawa ke ranah pengadilan. Ya mungkin pertimbangannya panjang lebar, urusan jadi panjang lebar, memakan banyak waktu, memakan banyak biaya. Kemudian kedudukan anak dan kerabat. Di sisi lain, kita masih adat patrilineal. Anak harus hormat pada para paman, saudara laki dari ayah. Kemudian kerabat laki-laki ayah memperhatikan pengurusan dan pemeliharaan untuk keponakannya ya. Kemudian adat matrilineal ya, karena dia ditarik dari garis keturunan ibu ya, wanita, maka anak harus hormat pada mamak dari saudara laki-laki ibu. Ibu dan mamak memperhatikan pengurusan, pemeliharaan, pendidikan, dan sebagainya untuk si anak atau keponakannya. Ya. Lalu kita lanjut peristilahan di hukum kekeluargaan, tentu ada istilah pertalian perkawinan, ya, hubungan antara seorang ke jenjang perkawinan. Di sini yang bisa menimbulkan bagian-bagian hukum adat yang lain, ya, atau subtema hukum adat yang lain dengan adanya hukum waris, ya, hubungan antara suami istri, ya ini menjadi nanti luas pembahasan setelah adanya pertalian perkawinan kan gitu ya. Kalau subjektum juris kemudian membentuk hukum keluarga, dalam hukum keluargaan itu dikenal dengan pertalian perkawinan, kemudian juga berakibat ya akibat hukum yang luas di dalam hukum adat. Kemudian yang poin pertamanya tentang pertalian perkawinan, suami istri itu memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga. Ya, kedua belah pihak wajib menegakkan rumah tangga. Kemudian suami dan istri yang mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 31 menyebut di sini suami adalah kepala rumah tangga, istri adalah ibu rumah tangga. Tidak perlu dibalik ya teman-teman semua ya. Nah, ini kita kenal juga perkawinan bebas. Perkawinan bebas di sini jangan sampai disalah tafsirkan terhadap perkawinan bebas itu semaunya yang melakukan perkawinan gonta-ganti pasangan, tidak demikian. Yang dinamakan perkawinan bebas di dalam hukum adat ini adalah perkawinan dilakukan ya seperti perkawinan eksogami ya antara masyarakat hukum adat satu dengan masyarakat hukum adat lainnya. Artinya perkawinan campuran atau parental ya. Kemudian itu banyak berlaku di masyarakat parental tentunya, kemudian banyak juga berlaku di keluarga-keluarga seperti di Jawa, kemudian berlaku di keluarga modern. Saat ini lebih cenderung perkawinan bebas menganut seperti ini, perkawinan parental. Ya, Jawa bisa menikah dengan Minangkabau, Batak dan sebagainya ya. Itu sekarang perkembangannya demikian. Kemudian dengan konsep perkawinan bebas ini kecenderungan tidak banyak menimbulkan masalah. Ini kuncinya, poinnya ya, yang bisa dirumuskan. Kemudian ada perkawinan jujur, pemberian uang jujur dari pihak kerabat mempelai pria kepada mempelai wanita. Ya mungkin kalau di Jawa itu seperti pasok tukang ya. Dipertahankan oleh masyarakat patrilineal, ya, biasanya di patrilineal. Kemudian guna mempertahankan garis keturunan lelaki, kemudian tanggung jawab menegakkan rumah tangga adalah suami, sedangkan istri hanya sebagai pendamping. Ya, kalau di Jawa ada itu namanya, karena saya ya dari orang Jawa ya, makanya di Jawa itu ada juga dikenal istilah konco wingking ya, istri adalah konco wingking, teman belakang, artinya ya tugasnya masak, ya kemudian mencuci. Itu paradigma lama ya, sekarang tidak emansipasi perempuan, sudah jauh dari paradigma tersebut. Seperti di Batak, Lampung, Bali, NTT, Maluku, Irian, dan mungkin ditemukan di daerah adat lainnya. Kemudian ada juga istilah perkawinan semenda. Poin pertama adalah perkawinan tanpa pemberian uang jujur dari pihak kerabat mempelai pria kepada mempelai wanita. Dipertahankan oleh masyarakat matrilineal, ya, ini biasanya. Kemudian guna mempertahankan garis keturunan wanita, kemudian kedua, kedudukan suami di bawah pengaruh istri dan kerabat, artinya tidak di bawah hanya untuk mempertahankan ini konsep matrilineal itu pengaruh. Ya intinya pengaruh keluarga istri itu lebih mencolok ya gitu ya. Minangkabau, Semindi, Bengkulu dan Lampung pesisir.
Kemudian ada peristilahan tentang pertalian adat. Tadi ada pertalian perkawinan, ada pertalian adat itu ada, atau pertalian sanak istilahnya itu ada karena hubungan anak angkat, hubungan anak tiri, hubungan anak asuh. Ya, biasanya terjadi berdasarkan tidak mempunyai keturunan dalam hubungan perkawinan adat. Misalnya juga hubungan kekaryaan, baik budi atau belas kasihan. Ya. Nah, ini kemudian bagaimana kedudukan anak tiri, ya, adalah anak kandung, bawaan istri janda, bawaan suami duda yang mengikat tali. Kita kenal ya peristilahan di dalam hubungannya tentang anak tiri ini, ya, yang dibawa oleh si bawaan istri janda atau bawaan suami duda itu ada, kita kenal perkawinan levirat, sororat, penggalaan. Apa itu levirat? Itu menikahnya janda ya dengan saudara suami dengan persetujuan keluarga, itu ada ya. Kemudian perkawinan sororat itu kebalikannya ya, menikahnya seorang duda dengan saudara istrinya si janda ya, dengan persetujuan keluarga. Kemudian pengangkatan anak, anak tiri itu konsepnya anak tiri berkedudukan sebagai anak ortu yang tetap ya, kedudukannya ya, kedudukan hukumnya itu tetap ortu yang melahirkan atau ibu yang melahirkan. Di Rejang Bengkulu, anak tiri dapat diangkat sebagai anak, dapat mewarisi seperti anak kandung itu setelah si bapak kandung si anak meninggal. Ya, peristilahannya di Lampung harus dilaksanakan. Ya, yang kalau menginginkan anak tiri seperti anak kandung di Lampung harus dilaksanakan di hadapan perwatin atau pemuka adat. Kemudian di Dayak Mayan itu namanya ngukuf anak, kemudian di Batak hal tersebut kemungkinan besar tidak bisa dilakukan. Kemudian anak angkat, ya, kedudukan anak angkat dapat dibedakan. Anak angkat sebagai penerus keturunan, ya, seorang yang belum dikaruniai keturunan maka dia melakukan pengangkatan anak. Kemudian anak angkat adat karena perkawinan, ya, adanya perkawinan adat. Kemudian anak angkat sebagai sebuah penghormatan, itu terjadi. Anak angkat sebagai penerus keturunan adalah di Lampung anak orang lain yang diangkat menjadi, peristilahnya adalah tegak-tegi, diambil dari anak yang masih bertali kerabat dengan bapak angkatnya. Itu seperti di Jawa juga dilakukan. Ya. Kemudian di Bali dengan mengawinkan anak wanita kandung bapak angkatnya, anak itu menjadi sentana recek yang mempunyai hak yang sama seperti anak kandung. Ya. Anak angkat karena perkawinan ya terjadi karena perkawinan campuran antara suku atau adat yang berbeda. Ya, di Batak itu Marsileban. Kemudian di Batak jika suami yang diangkat itu orang luar, maka artinya luar adat ya, luar negeri ya, maka ia diangkat sebagai anak dari kerabat atau namboru, marga penerima darah. Dan jika istri yang diangkat itu orang luar, maka ia diangkat sebagai anak tiri kerabat atau hula-hula, tulang marga pemberi darah, beristilahnya. Anak angkat sebagai penghormatan itu terjadi misalnya ya di Lampung Mewari, beristilahnya mengangkat seorang pejabat sebagai saudara angkat. Ya. Itu biasa terjadi. Kemudian pengangkatan anak karena baik budi Minangkabau kemenakan batali emas. Kemudian pengangkatan anak untuk perdamaian terjadi ketika sebuah atau dua masyarakat atau biasanya desa pendampingan itu seringkali ya tawuran, cekcok, ya, diangkat untuk perdamaian. Nah, ini biasanya yang di awal tadi mengangkat seorang pejabat sebagai saudara angkat. Ya. Kalau jadi pejabat, kalau jadi orang besar biasanya begitu, banyak yang mengaku saudara. Ya. Kemudian pengangkatan anak ini tidak berakibat menjadi waris dari ayah angkat kecuali diadakan tambahan perikatan sebagai mana dilakukan dalam upacara adat. Beberapa peristilahan sebagai anak asuh itu anak pancingan, anak pungut, pupon, di peristilahannya anak piara, anak yatim piatu, terlantar, anak cacat, nakal, titipan. Anak-anak tersebut tetap memiliki hubungan perdata dengan ortu yang melahirkan dan tidak langsung menjadi warga adat ortu asuhnya atau seorang yang mengasuh tersebut, orang tua pengasuh tersebut. Bagaimana tentang keadaan anak akuan dalam hubungan karya sebagai pembantu? Ya, itu tanpa pemberian balas jasa. Di Minahasa orang tua asuh jika memberikan hadiah. Ini salah satu indikasinya ketika orang tua asuh itu memberikan hadiah tanah pada anak akuan atau parade, maka kedudukan asuh itu dianggap seperti anak
kandungnya itu. Nah, apa yang menjadi ukuran seseorang dengan hasil belajar hukum adalah ketika dia telah menjadi manusia. Demikian ya, yang pembahasan kita tentang hukum kekeluargaan di dalam masyarakat, hukum adat di dalam hukum adat ini. Ya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya masih di dalam dunia hukum. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.